Halo P-Viewers, setelah ini rekan-rekan akan menyaksikan tayangan dari P-View. Untuk rekan-rekan yang baru menonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Pastikan juga untuk di-share ke rekan-rekan terdekat Anda. Happy watching! Halo P-Viewers, selamat datang kembali di P-View by Paramavida Akoladia Group. Gimana nih kabarnya P-Viewers? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Kenny yang hari ini akan membahas mengenai bagaimana kita menjadi asertif dan decisif dalam bekerja. Dan sudah hadir bersama saya di sini Ibu Pelangi Putri. Halo Ibu Pelangi, gimana kabarnya Bu? Halo Mbak Kenny, baik. Sebelum kita mulai nih Bu, mungkin ada beberapa P-Viewers yang belum mengenal Ibu nih. Boleh diceritakan terlebih dahulu dong, Ibu nih berkecimpung di bidang apa sih? Oke, Mbak Kenny, jadi sekarang saya masih aktif di bidang training dan sekarang saya masih aktif di salah satu perusahaan F&B di Indonesia, Mbak. Wih, jadi lumayan relate ya Bu ya sama pembahasan kita hari ini nih Bu. Semoga ya. Oke, sebelumnya nih Bu, boleh nggak sih jelasin kepada P-Viewers nih sebenarnya tuh apa sih yang dimaksud sama asertif dan hubungannya tuh apa sih menjadi asertif dengan menjadi decisif? Oke, Mbak Kenny, jadi asertif itu kan sebenarnya salah satu kemampuan komunikasi ya buat kita sebenarnya bisa menjelaskan atau mengetahui apa sih sebenarnya mengkomunikasikan kebutuhan kita dengan jelas dan tepat dan juga dengan tidak mengabaikan lawan bicara atau perasaan-perasaan orang yang berkomunikasi dengan kita gitu. Jadi hubungannya dengan asertif menjadi decisif itu sebenarnya dengan kita menjadi asertif, kita juga bisa jadi seseorang yang ketika bikin keputusan itu sangat percaya diri dan jelas, bisa mengkomunikasikannya dengan jelas dan sesuai gitu. Jadi keputusan yang dihasilkan juga tepat dan bisa dikomunikasikan dengan jelas gitu ya. Oke, kita kan baru bicara tentang mengenai asertif dan decisif nih Bu di tempat kerja. Seberapa penting sih si profesional ini, para profesional itu mencapai keseimbangan antara asertif sendiri dan decisif? Oke, kalau mencapai keseimbangannya sebenarnya penting ya, karena ketika seseorang asertif, dia itu bisa mengemukakan idenya dengan jelas dan dengan tegas gitu ya. Dan akan berhubungan dengan decisif, karena decisif kan berani mengambil keputusan dengan cepat dan mantap gitu. Jadi sangat berhubungan dan perlu seimbang juga dalam konteks profesional gitu. Oke, keseimbangan asertif dan decisif ini berkontribusi langsung berarti ya Bu ya dengan tim ya. Menurut Ibu nih gimana? Berkontribusi banget sebenarnya ya ketika kalau misalkan kita mau menciptakan lingkungan kerja yang terbuka, pastinya kan di dalamnya harus ada individu-individu yang berani menyampaikan ide, berani bicara dengan jelas gitu ya. Dan ketika bekerja dalam tim juga akhirnya bisa lebih kolaboratif, efisien, komunikasi yang terjadi juga efektif gitu Mbak. Sedangkan untuk profesional nih Bu yang ingin membangun kemampuan asertifnya, ada nggak sih langkah atau teknik nih yang perlu ditindaklanjuti sehingga mereka dapat menerapkan untuk mengekspresikan kebutuhan dan pendapatan mereka nih terhadap kepercayaan diri yang dianggap agresif gitu? Oke, jadi sebenarnya tekniknya supaya bisa asertif tanpa dikira orang tuh agresif ya, kayak pengennya didengerin aja gitu ya. Jadi sebenarnya kemampuan ini bisa dilatih dengan kita latihan terus mengkomunikasikan apa sih kebutuhan kita dengan tanpa mengabaikan kebutuhan orang lain, tanpa menyinggung orang lain sebenarnya gitu. Jadi biasanya kadang ada beberapa teknik sebenarnya ya kalau mau dipakai. Yang pertama itu kita bisa pakai pendekatan saya. Jadi kalau misalkan kita lagi bicara sama orang lain, kita bisa bilang nih, misalkan contoh kayak
aduh kayaknya nih deadline-nya mepet gitu, atau misalkan kayaknya nggak selesai nih projectnya nih, atau kayak waktunya mepet banget, kan kayaknya kalau ngomong kayak gitu kurang enak ya. Jadi bisa diganti dengan saya rasa kayaknya saya perlu lebih banyak waktu nih Pak buat menyelesaikan proyek ini misalnya gitu. Jadi bicaranya dari sisi kita gitu. Jadi dari sisi sayanya gitu. Nah terus habis itu sebenarnya ketika kita berkomunikasi secara asertif kepada orang lain, selain bahasa yang digunakan, gestur, kontak mata, terus nada suara, intonasi itu juga sangat mempengaruhi. Jadi kita perlu memperhatikan hal-hal yang visualnya juga, nggak cuman bahasanya aja, nggak cuman kata-katanya aja yang dipakai. Jadi kurang lebih di situ sih. Selain juga sebenarnya harus ada kata-kata yang jelas, tegas, jadi nggak muter-muter. Mau ngomongnya apa, tinggal disampein. Kurang lebih seperti itu sih Mbak. Oke, berarti komunikasi ini berpengaruh sangat ya Bu ya? Bener. Ya. Oh iya, sama mungkin tambahan satu lagi ya, kadang perlu juga ketika kita berkomunikasi, perlu juga mengkonfirmasi. Untuk kalau misalkan ada yang nggak tahu, itu jangan ragu-ragu buat konfirmasi lagi, klarifikasi lagi, tanya. Atau kalau kita yang sebenarnya di posisi yang sedang menjelaskan, juga jangan ragu untuk mengkonfirmasi kembali lawan bicara kita sebenarnya udah paham apa enggak gitu. Untuk menghindari misleading Benar. Oke, sekarang kita membicarakan tentang kalau dalam tim itu kan tim ada atasan dan bawahan misalkan. Berarti kita membicarakan tentang pressure. Oke, pressure atau tekanan tinggi nih di tempat kerja. Dan menurut Bu Pelangi nih, ada nggak sih teknik komunikasi atau pilihan bahasa yang dapat digunakan para profesional nih supaya dapat menjadi asertif dan decisif, supaya bisa memastikan nih pesan yang mereka sampaikan itu dengan tulus atau tidak gitu Bu? Oke, ini mungkin kalau bicara tips gitu ya. Kadang-kadang memang kan kita ada di satu momen yang kita tuh harus bicara tapi kayak wah ini sama atasan saya yang orangnya kayaknya rada galak atau orangnya kayak gimana gitu ya. Jadi memang perlu banget untuk yang memang ada beberapa orang yang nggak terbiasa bicara depan umum, atau mungkin yang terbiasa sangat lancar bicara depan umum, kadang juga terlalu santai jadi akhirnya nggak dipikirin dulu tuh apa yang keluar. Jadi menurut saya satu hal ketika kita ingin bicara atau mengungkapkan pendapat adalah perlu mencatat dulu sih. Jadi at least minimal poin-poinnya aja deh gitu ya. Jadi kita bisa baca sebenarnya apa yang mau kita omongin. Ini udah sesuai belum ya kata-katanya, udah sesuai belum ya sama konteksnya gitu. Jadi bisa ditulisin dulu, baca ulang. Kalau dirasa kayak masih kurang cocok, kita jadi masih bisa revisi. Dibanding kita kayak udah yang penting ngomong dulu, nanti kalau salah nyakitin perasaan orang kayak ribet lagi klarifikasinya. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu tips. Terus ketika memang kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, yang penting adalah menyampaikannya dengan sopan sih. Dan kita tahu siapa lawan bicara kita, jangan terlalu juga memaksakan apa yang kita inginkan, jadi nggak nada suaranya juga nggak yang menekan gitu ya. Jadi orang merasa kayak oh kok kayaknya kita harus benar-benar ngedengerin gitu. Jadi benar-benar harus memperhatikan itu tadi, gestur, intonasi, nada suara ketika berkomunikasi sama orang, dan harus tenang sama pede sebenarnya kuncinya, supaya lawan bicara juga yakin kalau memang yang kita bicarakan atau pendapat yang kita ungkapkan itu kita yakin ini adalah yang terbaik yang udah kita siapin gitu. Oke, berarti selain pesan yang harus kita sampaikan, kita juga harus memperhatikan dengan siapa kita berbicara, nadanya ya Bu ya. Iya. Oke, sekarang kita tahu Bu, adanya sebuah stereotip negatif nih yang mungkin ada terjadi di tempat kerja. Misalkan kalau ada atasannya itu asertif, terus malah kesannya dingin bahkan galak, gimana sih caranya supaya kita tuh nggak terjebak ke dalam stereotip tersebut ketika kita mencoba menjadi asertif? Ketika kita menjadi asertif tapi ditanggepin sama orang malah kayak ada penolakan gitu ya, karena kok kayaknya terlalu kaku gitu ya, aku kayaknya ngomongnya maunya ngebahas yang ini aja, nggak mau kemana-mana gitu. Nah sebenarnya memang penting sih untuk ketika kita berkomunikasi secara asertif, memang nggak bisa komunikasinya harus benar-benar dua arah ya. Jadi kita harus benar-benar terbuka, harus benar-benar bisa membuka ruang diskusi ya dalam hal apapun dan dengan siapapun gitu. Jangan karena misalkan kayak kalau dari
kita bawahan terus ke atasan kita mau terbuka nih mendengarkan masukan dia gitu. Tapi kalau misalkan kita sebagai atasan, kita nggak mau terbuka sama tim kita karena kita ngerasa kita paling tahu gitu ya. Nah itu sebenarnya yang perlu dihindari. Jadi sebenarnya kuncinya asertif itu adalah harus tetap membuka ruang diskusi aja. Kalau ketika ada orang yang nggak setuju, nggak sesuai sama pendapat kita dengarkan sebenarnya masukannya. Jadi asertif ini sebenarnya biasanya harus diikuti dengan active listening sih. Jadi ketika berkomunikasi itu kan kuncinya 2 ya, berbicara dan mendengarkan. Nah mendengarkannya ini biasanya yang memang sangat bisa menentukan apakah komunikasi ini bisa berjalan satu arah kah, atau agresif kah, atau lebih ke asertif gitu sih Mbak. Oke, berarti tetap ya Bu, kita harus mendengarkan dan bersuara dan juga perlu adanya ruang diskusi ya Bu ya. Benar. Oke, komunikasi yang asertif dan decisif itu kan sebuah komunikasi ya Bu ya. Kita mengerti bahwa komunikasi yang efektif itu sangat penting agar pesan yang kita sampaikan itu bisa kelihatan nih benar-benar tulus dari hati atau bukan hanya di permukaan saja nih Bu ya. Nah, dalam situasi di mana kita menjadi asertif, itu malah ditanggapi dengan penolakan tim atau rekan kerja. Gimana sih Bu kita sebagai profesional untuk menangani hal tersebut? Oke, sebenarnya ini mirip-mirip sama yang tadi ya, gitu. Ketika ada stereotip orang kalau asertif itu kok kayaknya kesannya malah jadi galak, agresif gitu ya. Nah, balik lagi tuh kita harus membuka ruang diskusi. Jadi ketika memang ada penolakan juga sebenarnya itu ya, kita memang harus tetap tenang aja dan yakin bahwa memang sebenarnya nggak perlu ada sesuatu yang dipanikin. Jadi kita tahu dengan siapa kita berkomunikasi, menyesuaikan gaya bicaranya gitu. Nanti ketika memang ada 1-2 orang atau lawan bicara kita yang nggak setuju sama maksud kita, itu sebenarnya memang harus membuka ruang diskusi dan di feedback sebenarnya apa sih yang kurang, apa sih yang kayaknya masih mengganjal sehingga mereka nggak paham gitu maksud kita. Dan tidak perlu terkesan memaksakan, tapi justru dengan diskusi akhirnya informasi yang tercipta jadi lebih banyak gitu. Dan bisa jadi sebenarnya ini jadi solusi yang nantinya mungkin bisa lebih besar dari yang sebelumnya udah kita buat gitu. Jadi kalau misalkan menghadapi penolakan sih sebenarnya fokusnya adalah tenang aja. Dan tadi ya saya udah mungkin sempat mention active listening sih. Jadi mau mendengarkan orang lain, membuka ruang diskusi lebih di situ ya. Jadi ketika kita ditolak orang kayaknya nggak cuma di ranah komunikasi ya, kadang-kadang juga biasanya ada tuh penolakan-penolakan kayak gitu. Tapi memang ketika ditolak itu fokusnya justru jangan ke orangnya, tapi ke sebenarnya apa sih yang mereka belum paham gitu ke konteksnya. Oke, terakhir nih Bu ya, bagi mereka nih yang ingin meningkatkan gimana sih komunikasi asertif dan juga potensi kalau kita tuh memiliki asertif di dunia kerja, ada gak sih langkah atau latihan yang Ibu Pelangi ini sarankan gitu? Oke, kalau mau berlatih asertif sebenarnya mirip-mirip kayak apa ya, mungkin sering-sering berani ngomong, sering-sering mengungkapkan pendapat. Jadi kalau misalkan belum berani mengungkapkan pendapat di meeting besar, di grup-grup kecil dulu gitu, atau misalkan ke sesama rekan kerja yang masih peer-nya gitu, jadi satu-satu kita misalkan bisa nih kalau misalkan ada diminta untuk pendapat apa sama atasan, coba buat ngajuin. Jadi kalau ke satu orang mungkin bisa lebih pede, nanti lama-lama berkembang nih ke grup yang agak lebih besar. Atau sebenarnya kalau dari sisi atasan sendiri untuk bikin tim yang bisa berkomunikasi asertif mungkin bisa dipancing dengan banyak-banyak diskusi, banyak-banyak latihan mungkin ya, latihan diskusi. Atau kalau misalkan ketika kita punya pendapat, kita bisa tadi tuh tulisin dulu, terus habis itu make sure dulu ke salah satu orang teman kita yang memang paham mengenai hal itu. Lalu latihan nih, kalau misalkan saya ngomongnya kayak gini kira-kira kamu ngerti nggak ya? Nah dari situ kan nanti ada feedback ya. Jadi kalau misalkan ada yang ditambahin sama dia, ada hal-hal yang kayaknya masih kurang deh. Sebenarnya saya ngerti maksud kamu, tapi kayaknya kamu ngomongnya tuh kayak matanya terlalu maksa gitu ya, atau kayak nadanya ketinggian nih. Jadi terkesan tuh saya tuh jadi tertekan nih, saya jadi takut. Nah kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa evaluasi sih. Jadi memang perlu dilatih ya bersikap asertif itu. Jadi nggak bisa
langsung minta orang untuk kamu tuh harus asertif gitu, tapi itu adalah kondisi yang memang harus dilatih sama orangnya sendiri dan harus dikondisikan mungkin sama atasannya, sehingga timnya nanti lama-lama terbiasa untuk berani mengungkapkan pendapat tanpa menyinggung teman lainnya gitu. Oke Bu, berarti langkahnya itu tetap step by step ya Bu ya, dari yang kecil dulu baru kita ke lingkungan yang agak besar gitu ya Bu ya. Oke, menarik banget nih rekan-rekan profesional pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Pelangi yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing nih bersama kita di sini gitu. Oke, sama-sama Mbak Kenny. Tidak lupa juga saya ingatkan kepada P-Viewers untuk subscribe, like, dan komen pada video ini. Dan juga jangan lupa menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Bye! Nah, gimana nih videonya P-Viewers? Semoga sudah cukup menginspirasi ya. Oke, nantikan juga tayangan-tayangan selanjutnya dari P-View dengan klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa notification-nya juga, supaya nggak ketinggalan video-video terbaru. Okay, see you on the next video.